Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya tidak bisa tidur ya beberapa hari ini. Detik-detik bersejarah tampaknya akan berjalan dengan cara yang aneh sekali, dan kita tahu Presiden Soeharto jatuh bukan karena proses pengadilan, proses hukum. Soekarno juga jatuh bukan karena proses hukum. Dua-duanya tidak pernah masuk ruang pengadilan, tapi dua penguasa itu terjungkal karena politik. Dan setelah makan siang 4 hari setelah pemilu, Surya Paloh mengingatkan Jokowi sebagai presiden supaya mengambil langkah segera karena keadaan tidak biasa-biasa saja dan sudah mengarah lampu kuning. Ini yang mengucapkan adalah seorang politisi kawakan dengan insting politik yang tajam dan matang, Surya Paloh. Sementara yang dihadapi adalah seorang pedagang yang tidak punya rekam jejak sebagai seorang politisi sejak awal. Paradigmanya berbeda. Dan kita lihat tokoh-tokoh mulai kebingungan sendiri, seperti Fadlizon tidak bisa membela ucapannya sendiri tentang bansos. Bansos yang dikucurkan itu sampai hampir 500 triliun, padahal tahun 2019 Fadlizon mengatakan sudah mempersoalkan bansos yang hanya 17 triliun. Ada ketidakkonsistenan seorang Fadlizon, seorang politisi yang ada di kubu Prabowo. Kodari juga mengalami kesulitan untuk mempertahankan argumentasinya, begitu juga Babe Haikal. Tampaknya Prabowo juga mengalami kesulitan untuk membendung gelombang narasi kecurangan yang mengiringi kemunculannya kembali di panggung Pilpres, yaitu Prabowo. Sehingga dengan langkah tergesa-gesa, seorang Jokowi tiba-tiba memberikan anugerah jenderal kehormatan kepada Prabowo. Yang tahun 98 Prabowo itu dipecat ya, karena melanggar undang-undang, melanggar Sabta Marga karena melakukan penculikan terhadap sejumlah aktivis, dan aktivis yang diculik kata Prabowo dibebaskan, semuanya dalam keadaan hidup, sekitar 9, tetapi orang masih menanti selama 25 tahun kemana 13 orang yang diculik yang tidak pernah kembali, dan Prabowo mengalami kesulitan untuk menjelaskannya itu. Tampaknya sekarang semua sudah bicara tentang kecurangan. Mahasiswa makin keras ya bersikap, yang akan tidak melunturkan perlawanannya dan akan melawan terus ya. Sementara guru besar, dosen, alumni perguruan tinggi negeri dan swasta itu betul-betul geram dan menyuarakan himbauan moral terhadap rejim ini yang memberantakkan nilai-nilai demokrasi. Tetapi tampaknya pemerintah juga kelihatannya mengalami kesulitan ya untuk atau dalam menghadapi gempuran dari civil society, dari kaum akademisi. Pemerintah mengalami kesulitan menahan gempuran dari purnawirawan TNI dan Polri, juga dari mahasiswa dan dari masyarakat yang mempunyai hashtag muak terhadap kekuasaan yang berlaku sekarang. Andai kata Jokowi tidak memaksakan anaknya menjadi calon wakil presiden, dan dia sendiri tidak berambisi, misalnya tidak ingin memanjangkan kekuasaannya
tidak ada ambisi 3 periode menjadi presiden, tentu keadaan tidak semakin buruk seperti hari-hari ini. Tapi tampaknya detik-detik sejarah akan bergerak dengan cara yang aneh sekali, dan kita tidak tahu akan bergerak kemana. Tetapi yang jelas, perubahan-perubahan sejarah akan menggulingkan status quo dan penguasa yang curang. Ucapan dari Muhaimin adalah benar ketika dia bilang wasit yang curang itu membuat penonton turun ke lapangan, dan Anies selalu setia akan menanti pengumuman dari KPU. Tetapi Anies juga seorang politisi yang sangat piawai. Dia juga sedang memantau perkembangan keadaan yang makin hari tampaknya makin berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Moga-moga Allah melindungi keselamatan bangsa Indonesia. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir Sobron Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.